Jangan lihat di bawah tempat tidur. Ada sebuah Ada apa cerita tentang kira-kira di seseorang bawah tempat tidur ya? yang susah untuk tidur belakangan ini. Hmm, Sepertinya wajahmu kurang fresh beberapa hari ini. Kamu lagi sering bergadang. Sebenarnya bukan begadang, tapi Kenapa? aku yang susah tidur. Kenapa? Oh, ceritanya Lagi banyak tugas. insomnia. Atau banyak pikiran? Atau masalah percintaan? Tidak satupun. Aku Kenapa? hanya benar-benar tidak bisa tidur. Padahal tubuhku sudah lelah dan mataku sudah menutup. Tapi aku tetap saja tak bisa tidur. Kenapa tuh? Aneh sekali. Apa mungkin kamu habis minum sesuatu seperti kopi gitu? Kan ada Bisa beberapa jadi sih. minuman yang buat kita nggak bisa tidur. Iya sih, beberapa hari yang lalu aku memang minum kopi. Tapi efek kopi tidak selama ini juga. Kira-kira kenapa ya? Aku baru ingat, aku mulai susah tidur sejak aku bertemu kakek tua di tempat aku minum kopi. Wah, Kakek tua itu tiba-tiba duduk di sampingku dan berkata, Bawah kasur, di bawah kasur, di bawah kasur. di bawah kasur, Kira-kira di bawah kasur ada apa ya? bawah kasur, kolong kasur, bawah kasur, bawah kasur, kolong kasur. kakek itu berulang kali mengatakan hal itu. Semakin lama kata-kata itu terngiang-ngiang di telingaku. Kira-kira ada apa ya di bawah kasur? Lalu saat aku dalam Di perjalanan kolong pulang, kasur. aku berpapasan dengan anak kecil. Aku heran kenapa bisa ada anak kecil yang berkeliaran tengah malam begitu. Saat anak kecil itu berhenti di depanku, dia berkata, Bawah kasur, aku di bawah kasur. "Kau tahu, suara anak kecil itu mirip sekali dengan kakek-kakek yang kutemui sebelumnya." Menurutku kamu harus istirahat. Coba paksakan lagi untuk tidur. Kemungkinan karena badanmu sudah terlalu letih, kamu bisa tertidur nantinya. Baiklah, akan aku coba tidur sesampai di kosan. Tapi jangan lihat ke bawah kasur ya. Hah? Kenapa? Apa maksudmu? Hehehe, aku cuma bercanda. Jangan takut begitu. Ah, badanku capek sekali. Ya Tuhan, aku cuma ingin tidur. Sudah 2 hari ini aku tidak bisa tidur. Apa salahku ya Tuhan? Hah? Siapa itu ya? Suara apa itu? Seperti ada suara di balik tempat tidurku. Apa kira-kira ya? Apa tikus ya? Tidak ada apa-apa. Ganggu mau tidur saja. Tapi kata Mas Budi, di sini emang banyak tikus sih. Bukan saatnya mikirin tikus. Aku harus fokus untuk tidur. Tolong, tolong, tolong. Kulihat-lihat wajahmu semakin berantakan, Ton. Masih belum bisa tidur. Iya, tadi malam ada yang mengetuk-ngetuk dari bawah tempat tidurku. Tapi setelah dilihat, tidak ada sesuatu pun. Kenapa itu ya? Dan sepanjang malam ada suara orang yang minta tolong. Aku Atau tak tahu harus berbuat apa. itu Bro, setan? setiap peristiwa itu pasti ada alasan di baliknya. Coba kau pikirkan lagi. Apa ada hal yang salah kau perbuat beberapa hari ini? Aku tidak bisa berpikir. Pikiranku sudah letih untuk menahan rasa kantuk ini. Aku cuma ingin tidur. Ingin tidur. Cuma ingin tidur.
Di mana itu? Kok bisa jadi di Gimana luar ya? aku? Kenapa aku tidur di tengah jalan begini? Tukang bakso. Kenapa aku familiar dengan wajahnya? Di sebelahnya, kenapa ada orang yang mirip aku? Maafkan saya, maafkan saya. Brengsek. Bakso apa ini? Sudah pelayanannya buruk, pakai numpain kuah segala di bajuku. Baksonya pasti terbuat dari daging tikus kan? Hei semua, bakso bapak ini terbuat dari daging tikus. Jangan ada yang beli. Maaf mas, maaf saya telah numpahin kuah ke baju mas. Tapi tolong jangan fitnah baksoku. Nanti saya tak bisa jualan lagi. Saya harus menghidupi seorang cucu. Itu bukan masalahku. Makanya jualan itu yang benar. Ayo lihat semua, bapak ini jualannya pakai daging tikus. Jangan ada yang beli, jangan beli. Cucuku, maafkan kakek. Kakek tak bisa lagi menghasilkan uang. Kakek tak bisa lagi membuat perutmu terisi. Sudah 1 bulan, bakso kakek tidak ada pembeli. Kasian Maafkan banget, Jas. kakek. Lebih baik kamu tidak merasakan jahatnya dunia. Aku mimpi apa? Hah? Aduh, Suara itu lagi. Kenapa kau membunuh kami? banget. Kenapa kau memfitnah kami? Maaf. Maaf. Kenapa? 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 Maafkan aku. Aku bersalah. Maafkan aku. Pada akhirnya, orang yang susah tidur itu mati karena perbuatannya sendiri yang membuat seorang kakek dan cucunya bunuh diri. Selamat ulang tahun. Ada apa dengan selamat ulang tahun ya? Aku benci hari ulang tahunku. Aku benci melihat orang lain merayakan ulang tahunnya. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau jatuhkan kueku? Kenapa? Kira-kira ada Aku membencinya. trauma tersendiri kah setiap kali dengan aku ulang tahun dia? Keluargaku meninggal. Mereka pergi dengan tragis. Aku melihat ibuku memukul kepalanya sendiri dengan batu. Ia melakukan itu sambil tersenyum. Dia memukul kepalanya secara terus-menerus hingga pecah. Pada saat itu, aku tidak mengerti dengan apa yang ibuku lakukan. Tapi saat beranjak dewasa, aku menyadarinya. Pada ulang tahunku yang ke-8, aku melihat kakak pertamaku menyiramkan bensin ke kepalanya. Ia membakar kepalanya di depan mataku. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku tak bisa berteriak. Mulutku terasa terkunci. Pada ulang tahunku yang ke-12, kakak keduaku meninggal di tempat tidurnya dengan mulut yang berbusa. Dan yang paling mengerikan terjadi di ulang tahunku yang ke-16. Kenapa itu? Saat aku pulang sekolah, aku melihat ayahku duduk dengan kue ulang tahun di kepalanya. Serem banget, Jas. Sedangkan kepala ayah ada di dalam kotak kue.
Aku tidak kuat. Mentalku hancur lebur. Aku seperti hidup tanpa pegangan dan tujuan. Dan hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-20. Aku takut bakal ada lagi yang akan mati. Kira-kira Tapi apa ya? aku sudah tidak punya keluarga lagi. Yang aku punya hanyalah diri sendiri. Aku sadar, kali ini adalah waktuku. Aku akan mengikuti jalan keluargaku. Setiap 4 tahun sekali, bakal ada yang mati. Aku tak tahu dari mana kutukan itu berasal. Dia sendiri guys, Yang aku syukuri, korbannya. kematianku saat ini tidak akan menghilangkan nyawa orang lain lagi. Serem banget ya. Jangan duduk depan pintu. Kenapa kira-kira ya? Ada sebuah cerita tentang seseorang yang duduk di depan pintu. Hei, cucu bodoh. Jangan duduk di depan pintu. Kenapa, kek? Kan Kenapa? bisa duduk di mana saja. Masa dilarang-larang? Barang siapa yang suka duduk di depan pintu, orang itu bakal sulit jodohnya. Hidupmu akan Apakah benar? ditemani kesepian. Berarti mitos itu bohong, kek. Aku aja sekarang punya pacar. 3 lagi. Aku juga tampan. Gak susah buat dapetinnya. Sombong. Dasar. Anak-anak sekarang gak bisa dikasih tahu. Tuh, anak saya Selalu tuh saja ada susah dikasih jawabnya. tahunya. Ya, terserah kamu. Kakek nggak tanggung jawab ke depannya. Iya, kek. Tenang saja. Aku bisa tanggulanginya. Ya sudah, kakek keluar dulu. Ada yang Halo. Siapa tuh? Apa, Riz? Kau kemana saja? Dari tadi ku telepon-telepon gak diangkat. Sorry, aku ketiduran. Ada apa? Pacarmu meninggal. Hah? Meninggal? Siapa yang meninggal? Pacarnya meninggoy Tadinya guys. dia meninggal karena kecelakaan. Jangan buat lelucon Oh, begitu, jadi Riz. meninggalnya karena Jangan bercanda. kecelakaan. Bukan cuma itu, Apa? Hani yang nabrakan dia pakai mobil. Hani juga luka berat. Sekarang dia nggak sadarkan diri di rumah sakit. Kenapa Hani nabrakan Nia? Dia tahu aku selingkuhin. Dan yang terakhir, Oh, Dadi. Yang Citra. bertabrakan itu. Meninggal gantung Dua diri kemarin pacarnya. malam. Ada lagi Citra gantung diri pacarnya. Apa-apaan semua ini? Pacarnya 3 Kenapa sekaligus semua pacarku langsung begini? meninggoy guys. Apa aku kena pemali yang dibilang kakek? Nggak perlu dipikirin. Mereka aku pacari juga main-main. Jadi Parah. lapar mikir berat gini. Makan apa Kayaknya ya? nih cowok gila wanita ya. Kenapa mati lampu? Ini cowok tidak setia guys. Aku mati karena kau selingkuh. Kalau banyak pacar tuh Aku mati Takut, karena guys, takut ditabrak kayak gitu. selingkuhanmu. Ia marah padaku. ayo. Kau mati di tanganku. Lepas. Pada akhirnya, orang itu mati karena kesalahannya sendiri. Judulnya itu bohong itu dosa. Bohong itu dosa bagi kalian Sebuah yang bohong cerita itu tentang dosa. seseorang yang ngobrol dengan temannya. Jadi, pocong itu keluar dari bawah tempat tidur. Lalu, ia melompat Pocong. ke badan temanku. Setelah kejadian itu, temanku pindah dari kosannya. Wih, lumayan ngeri sih. Tapi hantu pocong itu udah Serem, biasa. Bang.
Emangnya kamu punya cerita Kalau yang soal lebih menyenangkan? pocong itu serem Ada. guys. Cerita zaman aku SMP. Jadi, pas aku pulang dari rumah temanku, itu sekitar jam 10 malam. Aku ngeliat orang yang begitu panjang tertidur di jalan. Karena penasaran, aku ikuti badannya yang panjang itu. Aku ingin tahu di mana ujung kepalanya. Hingga saat aku ketemu ujungnya, kamu tahu apa yang kulihat? Iya. Apa? Apa? Gak ada, aku cuma bohong. Ah, nggak asik. Udah Kampret serius emang. gini, malah cerita bohong. Ya udah, Udah mulai aku balik dulu bohongnya itu guys. Iya, hati-hati di jalan. Lagi banyak begal Orang sekarang. kalau sering ya. bohong Siapa juga yang mau pegal lama-lama pejalan kaki? nagih bohong terus menerus. Sebenarnya lumayan ngeri ceritaku tadi. Kalau benar terjadi, aku juga bakal takut. Akibat tukang Ada orang bohong tergelak, tuh ya. Kenapa sama Kenapa seperti ceritaku tadi? Jangan mikir yang enggak-enggak. Mungkin orang yang lagi pingsan. Beneran orang. Mas, bangun. Mas, kenapa tiduran di sini? Ada orang tergeletak lainnya di sana. Kenapa orang-orang tiduran di jalan? Apalagi mabuk. Tidak. Kenapa kira-kira ya? Apa ini? Apa itu? Ini seperti kebohonganku. Apa itu? Aku ikuti saja. Aku penasaran apa yang ada di ujung. Apa kira-kira ya? Panjang banget. Iya, makan orang. Serem banget. Apa itu? Makan, makan, makan. Tolong. Pada akhirnya, orang itu lari ketakutan melihat kebohongannya jadi nyata. Pendosa yang masuk surga. Oh, pendosa yang masuk surga. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang selalu mengambil barang Oh, jadi dia tuh bukan miliknya. semasa hidupnya selalu mengambil barang bukan Hei, hak apa dia yang kau ya. lakukan? Mungkin Copet, bahasa kasarnya copet. itu Berhenti, tolong. pencuri. Sudah jauh. Dia tidak akan bisa mengejarku. Banyak juga uangnya. Beruntung sekali aku hari ini. Tapi sampai kapan aku harus berbuat begini? Dia mulai Aku mikir harus guys. berhenti dan bertobat. Tapi aku harus cari makan buat mereka. Dia terjebak. Dia Anak-anak itu butuh aku. oh, Cuma nah, aku sandaran mereka. Kalau Itu saja buat aku kalian ketemu yang orang tua mereka, nonton jangan akan kubuat babak belur. ditiru ya. Enak saja membuang anak begitu. Ada sisi ikhlasnya dia, dari sisi baik. Kenapa anjing itu? Dia salah. Apa ia haus? Apalagi lapar? Tunggu dulu di sini ya. Aku akan cari air sama makanan dulu. Ayo, minum ini. Aku juga bawa beberapa sosis. Oh, kamu kehausan ternyata. Kalau sudah lega dahaganya, makan ini. Kau harus mengisi perutmu. Di mana rumahmu? Aduh, Ini copetnya. Iya, itu dia. Ayo, semuanya ke sini. Copetnya sudah ketangkep. gue lagi bilang. Gebukin aja sampai mampus. Anakku. Ayo kita bakar. Ayo. Bakar. Anak.
Aku di mana? Gimana tuh ya? Perbuatan baikmu dapat ganjaran surga dari Allah. Oh, Pada Dia akhirnya, memberi ganjaran pendosa surga itu lah. mendapat surga dari keikhlasannya. Memberikan Enak banget minum ya. dan makan untuk anjing liar. Matahari terbit dari barat. Serem banget. Mati kau. Mati. Mati. Ampun. Apa Kenapa ini? salahku? Aku tak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian jahat pada aku? Kau tidak salah. Kau hanya cocok untuk dibully. Selama Dibully? 1 tahun ke depan, kau harus jadi budak Oh, ini tuh kami. pembulian di sekolah kayaknya ya. Aku akan jadi budakmu. Tapi tolong jangan pukul aku lagi. Wah, parah. Menyenangkan sekali ngebully anak itu. Iya, benar sekali. Masih Besok aja ada kita ya aman lagi ya. kasus pembulian di Mulutnya sekolah. Semoga besok bisa lebih menyenangkan. Tunggu ya, budakku. Doni, Doni, bangun, bangun. Kenapa tuh? Ada apa ya? Di luar sangat aneh. Kenapa guys ya? Padahal hari ini sudah pukul 9 pagi. Tapi langit masih gelap. Jam 9 pagi Jam 9 masih gelap. pagi. Ayah kenapa nggak Atau bangunin aku lebih seperti cepat? mendung mau Aku kan hujan jadi atau telat. gimana ini ya? Jangan pikirkan sekolah dulu. Ini lebih mendesak. Seharusnya matahari terbit dari sana. Tapi kenapa begini? Benar kata ayah. Ini aneh. Tapi Kenapa ya? kenapa di belakang kita ada cahaya? Cahaya apa? Tidak. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kenapa? Ada apa? Anak, kenapa kau terkejut begitu? Ayah. Mataharinya terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Sudah mau kiamat. Pertanda kiamat ya. Tidak. Astagfirullah. Tidak. Serem banget. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Semua pintu tobat sudah ditutup. Dosaku begitu banyak. Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak mau masuk neraka. Kiamat sudah dekat. Serem banget guys. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah di depan mata. Kau akan menerima hukumanmu di akhirat. Hukuman yang sangat adil. Maaf. Maafkan aku. Maaf.